A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dan juga di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan membahas ya lanjutan dari episode sebelumnya, dan kali ini insyaallah kita akan coba menelusuri atau mentadaburi surah Al-Mutaffifin ya, surah Al-Mutaffifin dengan tema besarnya adalah para penipu ya, para penipu. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya bacaan salawat dan salam kita dan dilimpah syurahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ya, ketika berjumpa dengan Allah, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang saleh, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, merujuk kepada buku yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri LCMA terkait dengan surah Al-Mutaffifin ini ya. Menurut beliau merujuk kepada pendapat sebagian ahli tafsir atau para mufassir bahwa surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Makkiyah ya, diturunkan pada periode Mekah. Namun sebagian lagi juga ada yang mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah ya, atau surat yang diturun pada periode Madinah. Namun demikian, Imam Jalaluddin As-Suyuti menukil perkataan Ibnu Faris ya, beliau mengatakan mungkin dikatakan surah Makkiyah karena menyebut beberapa mitos jahiliyah di dalam surah ini ya. Ada yang berpendapat ini Madaniyah karena sebelum Islam datang, penduduk Yasrib atau Madinah dikenal sebagai orang yang suka curang ya, dalam masalah timbangan. Nah, jadi itulah ya dua dasar yang disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, yang merujuk kepada pendapat Ibnu Faris ya, terkait dengan ini surah Madaniyah atau surah Makkiyah ya. Namun sebagian besar ya ulama tafsir menyebut ini adalah surah Makkiyah. Terkait dengan mereka yang berpendapat ini adalah surah Madaniyah, ya, dikisahkan bahwa dulu ya di Yasrib ya, atau di Madinah ya, nama lama Madinah itu adalah Yasrib. Ada seorang yang disebut dengan nama Abu Juhainah ya. Dia memiliki dua buah timbangan, yang satunya untuk membeli sesuatu, yang satunya untuk menjual sesuatu. Nah, jadi kalau dia beli ada timbangan khususnya, kalau dia jual ada timbangan khususnya. Yang namanya Abu Juhainah, orang Madinah ini ceritanya. Nah, dua timbangan ini tentu berbeda takaran. Ya. Jadi kalau takaran untuk membeli
sempurna. Nah, jadi kalau dibeli dari orang timbangannya sempurna. Tapi kalau dijual sesuatu orang timbangannya dikurangi beratnya. Nah, jadi giliran beli ke orang, ya, dia dapat full jatah yang dia beli. Tapi kalau dijual sesuatu ke orang, orang yang pembelinya itu akan kurang jatahnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan kenapa surah ini disebut sebagai surah Madaniyah. Ya. Surah Al-Mutaffifin diturunkan setelah surah Al-Ankabut, ya, posisinya setelah surah Al-Ankabut. Ya. Dan bagi yang berpendapat surah termasuk surah Makkiyah, ini merupakan surah yang terakhir turun di Mekah. Namun bagi mereka yang berpendapat ini adalah surah Madaniyah, maka ini adalah surah yang pertama turun, ya, di kota Madinah pada periode Madinah. Gitu ya. Nah, ini kembali kepada keyakinan kita masing-masing, ya, mau pegang yang mana. Tema pokok surah ini sebagaimana surah-surah Makkiyah sebelumnya, yaitu penekanan pada masalah akidah, ya, tentang dakwah Rasulullah SAW serta permusuhan yang sengit, ya, dari orang-orang kafir Quraisy atau penduduk Mekah ketika Rasulullah SAW berdakwah selama 11 tahun, ya, di sana. 13 tahun, ya, bukan 11 tahun. Nah, surah ini dibuka dengan memerangi kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang berlaku zalim dan tidak mempercayai akan adanya kehidupan akhirat setelah hari pembalasan. Ya, memang pada zaman itu, ya, nggak di Mekah, nggak di Madinah, ya, curang itu dalam praktek perdagangan itu lumrah. Ya. Ya, kezaliman orang di dalam berbagai aspek itu nampak. Ya. Jadi disebut jahiliyah, ya, karena memang merata, ya. Dalam urusan apapun kebodohan itu begitu kentara, ya, termasuk dalam urusan jual beli, ya, kebodohan, kecurangan, kezaliman itu juga terlihat. Makanya kalau hari ini ada orang yang melakukan praktek itu, ya, curang-curang nimbang, nah, sebetulnya dia kembali lagi ke zaman jahiliyah. Kembali ke zaman jahiliyah, ya. Jadi nggak mau disebut sebagai manusia modern. Manusia modern itu dia tinggalkan itu semua. Ya, orang jahil, ya, gitu, ya. Dan sebagaimana biasanya surah ini juga mengupas dua tipe manusia, yaitu tokoh protagonis yang diperankan oleh orang yang bertakwa, yang nanti akan diganjar, ya, dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Di sisi lain ada tokoh antagonis, ya, yang diperankan oleh orang-orang durhaka, orang-orang kafir, ya, yang digambarkan selalu mentertawakan kaum muslimin, ya, melecehkan, merendahkan kaum muslimin. Namun nanti, ya, justru mereka yang akan disiksa, mereka yang akan dihinakan, ditertawakan oleh kaum muslimin. Ya, di dunia mereka menertawakan kaum muslimin, ya, karena dianggap bodoh mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya, yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, berbeda dengan mereka, ya, menyebut bahwa Tuhan mereka bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, begitu, ya, dalam bentuk berhala. Ya. Sementara Tuhannya Nabi Muhammad nggak kelihatan. Ya, jadi itu dijadikan bahan olok-olokan. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala situasi akan berbalik. Ya. Mereka yang akan ditertawakan oleh kaum muslimin dan mereka yang disiksa, ya, dalam api neraka. Sementara kaum muslimin yang selama di dunia mungkin mengalami penderitaan, ya, tekanan, intimidasi dari orang kafir ini justru akan berada di dalam keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Ayat pertama hingga ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Siapa itu al-mutaffifin? Siapa itu orang yang curang? Allah menjelaskan, yaitu orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka meminta untuk disempurnakan, ya, dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka akan menguranginya. Nah, inilah
tabiat basic ya, atau tabiat dasar manusia ya, yang kikir. Tidak, pada dasarnya kita itu kikir ya, tidak mau berbagi. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Ia selalu menginginkan hak-haknya dipenuhi orang lain, sementara ketika memenuhi hak orang lain ya, atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain, kadang dia merasa berat ya, dan memperturutkan hawa nafsu dengan mengurangi hak-hak orang lain. Kalau diganggu nggak mau, tapi kalau mengganggu suka. Nah, itulah tabiat manusia. Orang-orang yang seperti ini ya, sangatlah rugi ya, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan kalimat wailul ya, celakalah, rugilah ya, binasalah ya, terlaknatlah begitu orang-orang yang curang. Mungkin bagi mereka yang melakukan kecurangan merasa itu mendatangkan keuntungan, kebaikan bagi mereka. Tapi pada hakikatnya dalam pandangan Allah mereka adalah orang yang celaka, orang yang akan binasa, orang yang akan rugi. Imam Az-Zajjaj mengatakan al-mutaffif adalah orang yang mengurangi timbangan atau takaran sedikit saja. Nah, ya sedikit aja timbangan takaran yang kita berikan kepada orang berkurang. Nah, ini kalau kata Imam Az-Zajjaj ini sudah termasuk kategori al-mutaffif yang Allah laknat ya. Wailul lil mutaffifin. Ini makanya nggak bisa main-main gitu, nggak boleh main-main. Nah, kata yang digunakan di sini adalah mutaffif subjeknya dan perbuatannya adalah tafif atau bentuk masdarnya dengan wazan taf'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang sama. Dalam jangka waktu yang lama. Jadi yang dia ngurangin ini nggak banyak, ya mungkin 1,5 on gitu ya. Atau mungkin 1/4 on, ya, berapalah, tapi dia continue terus menerus ya, diulang-ulang dalam waktu yang lama kalau dia dari susunan grammarnya atau tata bahasanya. Nah, dalam hal ini harus dipahami bahwa mengurangi takaran atau timbangan sedikit saja, tapi kalau dilakukan terus menerus, nah, ya, dikit sih ya, tapi terus menerus jadi banyak juga ya. Dan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari ini lazim ya, suka terjadi di pasar-pasar atau di toko-toko kecil ya, dengan memainkan timbangan kadang-kadang. Atau ukurannya diperkecil, harga sama gitu. Atau apapun lah ya, misalnya tempe ya jatahnya 5.000 ya. Harusnya sekian gram, kemudian dikurang-kurangin. Padahal nggak ada faktor pemicu, misalnya kalau kan ada tuh sekarang ini karena harga kedelai naik ya, maka para pengrajin tahu tempe yang menyiasatinya dengan mengurangi ukuran. Nah itu kan beda, itu memang lagi harga naik. Tapi ketika harga normal itu dikurangi ya dari yang biasa ya, dijual. Nah ini khawatirnya ya, masuk ke dalam kategori al-mutaffif juga ya, orang yang curang juga. Beras ya pakai literan itu ya, itu diratain tuh pakai tongkat, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kemudian meratakannya. Ya, tidak betul-betul rata gitu. Tidak pas 1 liter. Minyak juga sama gitu ya. Timbangannya harus betul. Nah, kalau tidak nanti ya, khawatirnya Allah menyebut kita sebagai orang yang celaka. Nah, kalau itu dilakukan, jadi walaupun jumlahnya kecil itu patut kita khawatirkan. Kita yang dagang, yang bisnis ya, kemudian menggunakan timbangan atau takaran, ya, harus betul-betul amanah, ya, harus betul-betul cek ya anak buah, ya, pastikan kepada mereka jangan mengurangi timbangan, penuhkan hak orang, ya, berapa dia bayar itulah yang dia dapat, jangan dikurang-kurangi. Karena kalau itu sampai terjadi, apalagi dalam jumlah yang besar, nah, yang perlu diingat adalah bahwa memakan harta dan hak orang lain, ya, atau bentuk lainnya mungkin korupsi, ya itu kan korupsi juga sebetulnya, atau makan gaji buta, ya
Itu masuk ke wilayah mutafifif juga itu ya. Ya, gajinya full tapi kerjanya dikurangi. Nah, ini bagian dari al-mutafif juga. Atau menerima suap ya, gratifikasi. Nah, itu semua akan lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menegaskan ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka satu saat nanti akan dibangkitkan. Jadi Allah sentil ya, dengan kata yang halus. Apakah kamu nggak nyangka? Apa kamu nggak sadar? Nggak ingat? Kamu nanti bakal hidup lagi di akhirat. Dan itu semua akan Allah pertanggungjawabkan. Allah tanya. Orang yang timbangannya dikurangi akan datang minta jatahnya. Rutin dia beli barang sama kita ya, dari mulai jadi pelanggan tetap lah gitu ya. Dan selama itu pula timbangannya dikurangi, maka dia akan datang meminta jatahnya yang dikurangi itu. Dan ketika itu tidak ada bicara barang atau uang. Ketika orang minta ganti rugi, minta hak, yang ada adalah pengurangan pahala atau penambahan dosa. Nah, kalau dia punya pahala, diambil pahalanya untuk memenuhi hak orang lain yang dia kurangi selama di dunia. Nah, kalau dia tidak punya pahala atau habis pahalanya karena kebanyakan dosanya, maka dosa orang yang dizalimi, orang yang haknya dikurangi, dia akan pindahkan sesuai dengan kadar yang Allah telah tetapkan. Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang besar ya. Liyaumin azim, hari yang besar. Ya. Jadi ini kalau kita pakai rasa, ini harusnya kita takut ya. Allah sebut hari berbangkit itu adalah hari yang besar. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah haji ya, sudah merasakan wukuf ya, orang berkumpul di lapangan. Itu kerasa ya bagaimana besarnya hari itu. Ya. Lautan manusia kita lihat di mana-mana ya, itu yang pernah ikut demo. Momen-momen penting begitu ya, di mana jutaan orang turun ya. Itu gimana rasanya? Maka hari berbangkit nanti lebih agung, lebih besar lagi ya, suasananya, karena berkumpul semua manusia dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai yang terakhir hidup di sebelum kiamat. Allah Allah hancurkan dunia ini. Hadir semua tuh, gak kebayang gimana besarnya hari itu. Yaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, di mana hari itu manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang curang ya biasanya didasari oleh sikap hidup dan perilaku yang tidak punya pendirian. Ya. Kalau orang Islam kan pendiriannya jelas ya, memakan harta yang haram itu dilarang. Nah, harta haram tidak berkah. Nah, itu prinsip orang Islam. Nah, orang yang tidak punya pendirian seperti ini, tidak punya prinsip, ya nyemplung ya. Dia ikut-ikutan ya, atau tergoda untuk kemudian melakukan praktek kecurangan. Dalam ayat yang saya baca tadi ya, disebutkan bahwa digambarkan dengan bahasa yazunnu, ala yazunnu ya, yang berarti mengira atau menyangka. Namun kata zan dalam ayat ini berarti adalah keyakinan. Artinya Allah menanya, apakah kamu nggak punya keyakinan ya, bahwa nanti kamu tuh akan dibangkitkan pada hari yang besar, ya, hari yang dahsyat. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan curang ini betul-betul dalam kondisi lalai, ya, tidak memiliki keyakinan akan adanya hari yang besar, hari kebangkitan. Dan saat Nabi Muhammad datang dengan berita besar tentang hari kebangkitan, dengan yakinnya mereka menolak dan mendustakannya, lalu mereka orang kafir ini ya, zaman Rasulullah mencibir dengan penuh keyakinan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang menurut mereka hanyalah mitos, angan-angan belaka, kebohongan, ya, dusta yang diadakan begitu ya. Meski sebetulnya hati nurani mereka ya, jika mau berpikir jernih ya, nggak mungkin ya,
bahwa pikiran mereka benar, karena yang ngomong di hadapan mereka orang yang mereka kenal sebagai Al-Amin, orang yang nggak pernah bohong, orang yang sangat amanah. Mungkin nggak orang yang nggak pernah bohong kemudian mengatakan sesuatu kebohongan, apalagi kebohongan itu dianggap besar. Ya, bohong kecil aja dia nggak berani begitu kan, apalagi ini kemudian mengaku kebohongan yang besar. Tapi ya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu lebih memilih untuk kemudian mengikuti hawa nafsu mereka, mengingkari dakwah dan risalah Rasulullah SAW. Kemudian pernyataan Allah dalam bentuk nafi dan juga pertanyaan, ya, kalimatnya ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, ya, apakah mereka tidak memiliki keyakinan, ya, bahwa mereka akan dibangkitkan. Nah, menurut pakar bahasa, ya, disebut dengan ekspresi ini adalah ekspresi yang takjub. Aneh jika kemudian satu kejadian yang besar yang sudah dijelaskan tanda-tanda kebenarannya kemudian didustakan. Nah, jadi ini hari yang besar nih yang akan dihadapi manusia. Tapi ada orang yang nggak yakin, dan sebagai bentuk ketidakyakinan itu dia manifestasikan dalam kecurangan, kezaliman, kejahatan, kekafiran. Padahal yang namanya hari berbangkit itu adalah satu fakta yang nyata yang tidak akan bisa dibantah. Teori-teori tentang penciptaan itu hal yang tidak bisa dibantah. Tapi ada orang yang kemudian membantah. Jadi luar biasa kafirnya manusia sampai Tuhan terperangah. Bahasa kita mungkin terperangah. Gitu. Bisa begitu nih orang. Bisa manusia ini kafir, ya. Padahal fakta-fakta tentang penciptaan dirinya, fakta-fakta tentang apa yang Allah janjikan itu jelas, ya, akan terlaksana. Jadi orang-orang ini, ya, tidak menyadari kezaliman yang mereka lakukan dan hanya yang hanya berupa mengurangi timbangan saja yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak menyadari bahwa kelak, ya, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi curangnya mereka, zalimnya mereka karena memang tidak ada keyakinan dalam diri mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kode keras, ya, kepada orang-orang yang meremehkan kejahatannya, karena sekecil apapun kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan Allah hisab, akan Allah hitung di hari kiamat nanti. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keras mencela, ya, mengingatkan, ya, dengan tegas, ya, kepada para pelaku orang-orang yang suka melakukan kecurangan, ya. Orang-orang yang gemar menzalimi, mengurangi hak orang lain. Itu Allah tegur, Allah sebut, ya, mereka dengan peringatan yang jelas, ya, sehingga kemudian tidak bisa, ya, dibantah lagi lah begitu, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, ya, inna kitabal fujari lafi sijjin. Kalla, jangan. Nah, jadi udah Allah bangkitkan, ya, Allah bangkitkan kesadaran orang-orang yang suka curang ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur mereka dengan keras, ya, dengan kalimat kalla. Jangan begitu. Enggak boleh begitu. Jangan begitu. Jadi Allah betul-betul tegaskan. Karena tidak ada yang bisa dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya Allah lihat, ya. Enggak ada yang Allah enggak lihat. Semuanya Allah lihat, Allah saksikan. Bahkan semuanya itu Allah catat, ya, dengan rapih, ya. Nanti ada catatan amal, ada rekod, ya. Hari ini aja kita nggak bisa ngelak dari jejak digital. Ya, banyak orang yang tidak bisa mengelak dari jejak digital. Dari istilah jejak digital, ya. Dan nanti, ya, catatan Allah Subhanahu wa taala lebih rapih lagi daripada jejak digital. Dan tidak bisa dielak lagi. Tidak bisa orang mengelak dari catatan itu. Gambarnya ada, ya, semuanya detail-detailnya ada. Allah rekodkan. Lalu kemudian makanya Allah sebutkan kalla inna kitabal fujari lafi sijjin, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu tersimpan di dalam sijjin.
Malaikat pencatat amal sangatlah menaati prosedur dan titah Allah. Tidak sedikit pun mereka mendurhakai atau menyelisih perintah Allah, dan mereka juga detail dalam mencatat dan membukukan amal perbuatan manusia. Kejahatan dan kezaliman orang-orang yang durhaka itu tersimpan utuh, sangat utuh, rapi dan itu di dalam sijin. Lalu kemudian Allah tanya, ya wa ma adraka ma sijin, apa itu sijin? Di ayat yang ke-9 Allah katakan, Allah jelaskan yang disebut dengan sijin, yang Allah sebut di ayat yang ke-7 itu, Allah jelaskan kitabun marqum. Yang namanya sijin adalah sebuah buku atau kitab yang tertulis. Menurut Qatadah dan Mujahid, asal kata sijin adalah as-sijnu, yang berarti penjara. Dan ini merupakan kiasan dari kerugian dan kesengsaraan orang yang besar, kesengsaraan yang besar bagi orang-orang yang durhaka, yang melakukan praktek-praktek kecurangan. Dan menurut dua pakar tafsir yaitu Qatadah dan Mujahid, tafsir tersebut terletak di bawah tanah. Kitab tersebut terletak di bawah tanah di dalam neraka, underground, di neraka yang ke-7. Dan itu semua hanya kiasan dari nama yang menyeramkan, seperti banyak yang ditafsirkan oleh para pakar, di antaranya yang disebutkan oleh Qatadah tadi, dan juga Mujahid. Lantas seperti apa hukuman yang kelak akan diterima oleh para pemilik catatan dan rapor buruk tersebut yang sering melakukan kecurangan di alam dunia, kezaliman di alam dunia? Sebetulnya kalau kita berbicara luas lagi tentang kecurangan ini, kalau di sini kan dicontohkan timbangan. Biasanya kalau berbicara timbangan, spesifiknya kita berbicara dagang barang. Tetapi sesungguhnya lebih luas dari itu. Apapun yang namanya praktek kecurangan sama hukumnya. Masuk ke dalam wilayah al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Seperti tadi misalnya bekerja tidak sesuai dengan SOP. Ini saya ingatkan kepada teman-teman kita yang jadi abdi negara, yang kerja di PNS, ASN, di bidang apapun, di kementerian apapun, ini harus diwaspadai. Jangan sampai nanti Allah sebut kita sebagai al-mutaffifin, curang. Masuk di jadwal jam 8, tetapi kemudian misalnya baru nongol di kantor jam 9, jam 10, kadang-kadang siang. Pulang harusnya jam 4, kadang-kadang jam 3, jam setengah 3, jam 2 sudah pulang. Harusnya berada di depan meja berada di depan meja kerja, ini kadang-kadang baru nyampe, sudah nyampe di kantor, ngopi dulu, ngokongko dulu, baca koran dulu, ngelepak dulu, ini bahaya. Jadi kalau mau selamat dari celaan Allah yang disebut dengan al-mutaffifin, ikuti SOP, standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan di dalam desk job kita. Apa? Nyampe harus ngapain, itu ikutilah. Supaya kemudian gaji yang kita terima sesuai dengan kewajiban. Kewajiban yang kita penuhi sesuai dengan gaji yang kita terima. Kemudian juga itu dalam praktek pekerjaan. Atau dalam praktek-praktek lainnya, antara suami dan istri. Istri minta dilayani, suka dilayani oleh suami, maka jangan sampai masuk ke dalam wilayah al-mutaffifin. Suka dilayani tapi kemudian tidak suka melayani. Maunya dimanja tetapi tidak bisa memanja. Ini juga bagian wilayah kecurangan sebetulnya. Senangnya disanjung-sanjung, disantun-santunin sama orang, sama pasangan. Tapi dirinya tidak bisa begitu. Kalau suami ngomong kasar marah, tapi kalau dia ngomong kasar biasa aja. Nah, ini bagian wilayah curang juga. Jadi sebisa mungkin ini kita hilangkan sifat curang. Mudahnya apa yang kita suka dari orang,
Bagaimana yang kita suka dari cara orang memperlakukan kita, begitulah kita memperlakukan orang lain. Kita tidak suka disindir-sindir, jangan nyindir-nyindir orang. Kita tidak suka dimarahi, ya jangan suka marah-marah sama orang. Jangan curang. Tidak suka dikhianati, ya jangan berkhianat. Mudah sebetulnya. Ayat yang ke-10 dan ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Ya, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ya, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Inilah karakteristik dari surah Makkiyah. Nah, tentu kita harus pahami ya, sebuah kecelakaan yang besar karena pada saat hari pembalasan terjadi tak ada yang namanya penyesalan yang berguna. Nah, jadi kalau sudah datang hari berbangkit, hari pembalasan, maka penyesalan sebesar apapun tidak ada gunanya. Dan itu harus kita resapi dan kita sadari sekarang ya, sebelum kita nanti berada di yaumul mahsyar. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada orang, tindakan ya apapun namanya, yang harus kita lihat itu, jangan sampai kemudian kita memiliki urusan yang panjang dengan orang di yaumul mahsyar gara-gara tindakan kita di dunia. Karena pada prakteknya yang kita perhatikan pada hari ini banyak tindakan-tindakan kezaliman, kecurangan, diskriminasi istilahnya ya, kecurangan dan sebagainya yang terjadi di berbagai sektor dan sendi kehidupan kita. Mungkin orang yang kita curangi tidak berani untuk menegur atau tidak tahu kalau dia dicurangi, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala menegur dengan tegas kan. Kalla ya. Enggak boleh begitu. Ini kadang-kadang orang karena merasa posisinya ya, hierarki sosialnya lebih tinggi, ya, strata sosialnya lebih tinggi, maka kemudian dengan mudah melakukan kezaliman, kecurangan kepada orang yang mereka anggap posisinya paling bawah. Dari direktur ke OB misalnya, OB sering jadi bahan kecurangan, ya, disuruh-suruh, padahal itu bukan kerja dia, disuruh-suruh juga. Nah, jadi karena dia yang nyuruhnya bos, ya nggak mau dijalanin aja, padahal bukan kerjaan dia. Ya, kalau di sekolah itu ada guru honor misalnya, guru P3K. Kadang-kadang guru P3K ini, guru honor ini kerjanya lebih berat daripada guru PNS. Karena disuruh-suruh gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kemudian terjadi kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-16, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim." Nah, tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu dengan pendustaan yang nyata, ya. Melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Nah, orang yang sudah berani mengklaim, menyebut ya, bahwa yang namanya hari akhirat itu hanyalah hayalan, gitu ya. Hanyalah sangkaan-sangkaan gitu, bukan tidak berpaksi kepada fakta dan kenyataan, maka orang ini kata Allah sebut sebagai mu'tadin atsim, ya, mereka yang melampaui batas dan pendosa. Jadi puncak perbuatan dosa itu ya ini ya, mengingkari adanya hari pembalasan. Ya. Nggak ada itu yang namanya hari kiamat, nggak ada itu yang namanya hari berbangkit. Ya, kita habis mati, habis ceritanya. Ya tutup buku, nggak ada apa-apa lagi. Makanya puas-puas hidup di dunia. Nah, orang kayak ginilah Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas dan pendosa. Ya. Apa ciri-ciri mu'tadin atsim ini? Ya, di ayat yang ke-13 Allah sebutkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang yang di hatinya ya, jelas-jelas ada pembangkangan ya, terhadap konsep kehidupan setelah kematian. Ciri-cirinya adalah kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya Al-Quran maksudnya, qala maka mereka akan mengatakan asatirul awwalin.
Itu hanyalah hanya dongengan orang-orang terdahulu. Ada loh ya. Profesor di negara kita ya, sebuah kampus yang mengatakan demikian. Kitab suci itu hanyalah fiksi ya, kemudian isinya hanyalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang dulu. Ada yang berani mengatakan gitu ya, sebagaimana Allah sebut ya. Ini ciri orang yang Allah katakan mu'tadin asim ya, melampaui batas dan juga pendosa ya, gampang dia buat dosa. Cirinya ini ya. Ya, dia meyakini Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng aja. Ngapain sih baca kitab Al-Quran ya? Isinya itu cuma dongengan orang-orang dulu. Ini kita hidup di tahun abad milenial ya. Kitab itu turun 14 abad yang lalu. Nggak relevan lagi misalnya gitu ya. Nggak bisa kita jadikan rujukan. Ini orang-orang kayak gini nih. Allah sebut sebagai mu'tadin asim, orang yang melampaui batas dan dia adalah pendosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Langsung Allah bantah. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka ya. Kelakuan orang-orang ini yang angkuh, sombong, sok tahu ya. Dengan menyebut Al-Quran adalah kitab isinya dongengan, itu tidak ada faktanya gitu. Hati mereka itu akan tertutup secara perlahan. Karena hati itu ibarat kaca ya, jika tidak dibersihkan pelan-pelan dari noktah dan noda, maka dosa akan semakin berkarat dan berlangsung dalam waktu yang lama, menghitam sehingga menutupi kejernihan kaca. Makanya karena dia melampaui batas, lalu kemudian dia gampang melakukan dosa. Mu'tadin asim. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Di dunia mereka masih Allah kasih rahmat ya, masih Allah biarkan ya, kenikmatannya masih mengalir ya, kesenangannya masih bisa dilakukan, perbuatan dosa masih bisa dia buat sesuka hati. Tapi nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, betul-betul Allah tutup ya, mereka dari rahmat. Yang namanya kebaikan sedikit pun tidak akan mereka dapatkan, sedikit pun. Dia betul-betul berada dalam kesengsaraan dan penderitaan ketika berada di yaumul mahsyar. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Belum masuk neraka aja Allah sudah tutup pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Jadi mereka betul-betul tidak mendapatkan kebaikan. Itu ini contoh kebaikan yang kecil ya. Kita bisa bernapas dengan lega. Itu kan kebaikan dari Allah, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat nanti ketika dia berbangkit, ya, kenikmatan seperti itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang Allah sebut sebagai mu'tadin asim, yang melampaui batas dan pendosa. Gara-gara apa? Tidak percaya adanya hari akhirat. Ya, dibuktikan dengan apa? Gampang aja mereka melakukan kecurangan, mengurangi hak orang lain. Seolah-olah mereka mengatakan, ya nggak akan ada ceritanya lagi, nanti mereka menuntut balas di akhirat. Kan begitu ya. Kalau dia yakin bahwa orang ini akan menuntut balas, akan minta haknya, nggak akan berani. Nah, ini yang jadi persoalan. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Nah, barulah nanti ada suara ya, yang menyampaikan kepada mereka, inilah dahulu yang selalu kamu dustakan. Nih, rasain. Dulu kamu bilang neraka itu enggak ada. Dulu kamu bilang hari berbangkit itu tidak ada, hanya hayalan, hanya dongengan orang-orang saja, orang-orang dulu. Ini sekarang ngerasain. Ini sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kezaliman selama hidup di alam dunia. Sekarang ini kan kalau kita lihat polisi banyak memberikan peringatan ya, peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati atas praktek penipuan. Ya kan, orang-orang yang suka nipu ini nggak yakin, ya, Masya Allah, nggak yakin di akhirat bahwa mereka akan dihadirkan dengan orang-orang yang mereka tipu. Nah, ini persoalannya kan.
Mama minta pulsa, papa minta pulsa. Ya ada lagi kemarin tuh yang baru, yang ngirim ke WA, ya ngirim ke ke medsos, kemudian katanya ada paket, begitu dibuka ternyata aplikasi yang menguras tabungan. Nah, insyaallah. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang suka menipu. Ya, telepon ya, beberapa waktu lalu ibu saya pernah jadi korban. Alhamdulillah nggak jadi karena ada tetangga yang keburu ngasih tahu. Praktek hipnotis ya. Nah, dapat hadiah nih Bu, tapi ditebus dulu. Orang-orang yang nggak ngerti kan yang di kampung-kampung seneng-seneng aja dapat hadiah mobil. Atau kalau di komplek-komplek yang banyak pensiunan itu banyak tuh ya para penipu bergentayangan nyamar jadi pedagang jadi apa gitu. Padahal nanti isinya adalah menghipnotis dan sebagainya. Orang-orang kayak gini nih orang-orang yang Allah sebut ya, tidak memiliki keyakinan akan adanya hari berbangkit. Karena kalau mereka yakin ada hari berbangkit nggak berani. Ya, mereka nipu orang, ngebohongin orang. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat sebelumnya Allah bahas ya tentang orang-orang yang jahat, ya, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membahas orang-orang yang baik. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Kalau kitab orang-orang catatan buruk ya, catatan orang-orang yang jahat itu ada di dalam sijin ya, di dalam keraknya jahanam. Maka Allah sebutkan kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ya, sekali-kali tidak sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat baik, nah itu ada di dalam 'illiyin. Jadi kata 'illiyin ini merupakan bentuk bentuk plural ya dari kata 'aliyah, yang berarti tinggi. Jadi kalau yang sijin tadi di bawah, maka kitabnya catatan orang-orang yang baik itu ada di tempat-tempat yang tinggi. Lalu kemudian Allah katakan wa ma adraka ma 'illiyun. Apa itu 'illiyin ya? Allah katakan kitabum marqum. Nah, itu adalah kitab yang tertulis juga. Itu juga ada catatan-catatan juga ya. Dan catatannya sangat detail ya, tidak ada kebaikan yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Bahkan gerak hati kita yang berbaik sangka ya, menepis curiga ya, misalnya datang berita, istri kamu tadi dibonceng sama laki-laki. Nah, itu ya. Maka kemudian suaminya, hatinya, mungkin tukang ojek. Itu kan kecil ya, di hati. Nah, itu Allah catat. Mungkin dia naik ojek, naik Grab gitu ya. Dicatat. Tidak ada kebaikan sekecil apapun, apalagi yang besar-besar yang Allah lewatkan. Semuanya Allah catat. Semuanya Allah rekam dengan baik. Yashhaduhul muqarrabun ya. Disaksikan oleh malaikat-malaikat yang ditekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti kitab-kitab itu ya disaksikan ya oleh malaikat, catatan-catatan itu ada malaikat yang menyaksikan. Ya betul, saya menjadi saksi ini perbuatan ini. Nah, maka kemudian Allah janjikan kebaikan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik, yang menjauhkan diri dari praktek kecurangan dan kezaliman. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada dalam kenikmatan. Alal araiki yang zurun ya. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil saling memandang. Bercengkrama lah bahasa kita ini. Jadi mereka memandangi karunia dan nikmat Allah yang sangat banyak terbentang luas di hadapan mereka. Dan semuanya tersedia untuk mereka, bukan yang lain. Mereka mudah dikenali karena wajah mereka yang berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-24-nya. Ta'arifu fi wujuhihim nadharatun na'im. Ya. Kamu dapat mengenali mereka dari wajah mereka yang penuh, yang menggambarkan kenikmatan. Ya, orang kalau lagi happy kan dari mukanya kelihatan. Sebaiknya orang yang lagi susah dari mukanya juga kelihatan. Kita aja di dunia bisa bedain, ini orang lagi senang, ini orang lagi ada masalah, ini orang lagi stres, ini orang lagi happy. Itu bisa kita bedain. Apalagi nanti di akhirat. Jadi sebelum diputuskan masuk ke neraka ke surga udah kelihatan itu. Muka-mukanya, ya muka-muka orang yang akan masuk ke dalam neraka dengan muka-muka orang yang akan masuk ke dalam surga sudah kelihatan dari raut wajahnya.
Dan ketika mereka masuk ke dalam surga, berbagai hidangan lezat dan segar, ya, itu mereka tersedia untuk mereka sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Yusqauna min rahiqim makhtum, ya, mereka diberi minum dari khamar yang murni yang dicap, ya, distempel begitu ya, tempatnya. Hitamuhu misk, capnya adalah kesturi, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Nah, ini ada kalimat khamar, rahiqim makhtum, ya. Khamar yang di wadahnya diberikan stempel atau cap. Nah, ini adalah khamar yang tidak ada di dunia. Nah, tempatnya wangi begitu ya. Dan jika diminum maka makin lezat dan harum semerbak rasa dan baunya. Ya, saya nggak tahu lah ya bagaimana rasa bir ya, rasa arak gitu. Tapi orang ya, rela untuk membelinya walaupun mahal ya. Kalau kita lihat itu kan ada champagne yang harga yang sudah ratusan tahun ya, misalnya puluhan tahun lah umurnya gitu ya. Itu kan harganya mahal. Ya. Dan orang katanya senang minum itu, berarti kan enak ya. Dan bisa jadi candu begitu. Nah, orang Islam nggak usah lah yang menghayal untuk minum itu di dunia. Ya, nanti akan Allah sediakan yang lebih baik daripada itu dengan kualitas yang lebih hebat, lebih bagus dari itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana rasanya bikin khamar itu? Nanti di surganya. Nah, makanya Allah sebut apa? Wa fi dzalika, ya, dan kalau pengen ngerasain khamarnya itu ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah ya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena kan kita penasaran nih, di dalamnya apa sih? Oh, itu berjibaku bagaimana bisa masuk ke situ. Nah, ini bahasa psikologi ya. Nah, itulah yang Allah gunakan di dalam ayat ini agar kita termotivasi untuk kemudian berlomba-lomba ya, mengejar kebaikan yang Allah janjikan. Lalu kemudian ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa mizajuhu min tasnim, ya. Dan ini masih berbicara minuman ya, minuman surga begitu ya. Yang tidak pernah kita sentuh ya, tidak pernah disentuh oleh manusia di alam dunia, enggak pernah ada orang yang minum gitu. Ya wa mizajuhu, ya. Dan campur jadi khamar itu ada campurannya. Pernah lihat orang yang di bar itu? Dan saya kalau nonton film itu ya ada film-film barat nah itu kan ada bartender ya, nyampur-nyampur itu. Ya. Satu gelas itu campur. Rupanya dalam Al-Quran juga sebutkan begitu. Ada nanti dicampur-campur juga itu. Ya, minuman berderet botol-botol itu ya, yang dengan stempel kasturi itu. Ya. Dan campurannya adalah tasnim. Apa itu tasnim? Aina yasrabu bihal muqarrabun. Adalah mata air yang hanya diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini air kehidupan. Air pusaka, air apa namanya? Air keramat yang hanya bisa diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawalinya apa? Menjauhi praktek kecurangan ya, sekecil apapun. Jangan mau diri kita dilabeli sebagai orang curang dalam urusan apapun. Interaksi kita dengan keluarga, interaksi kita dengan karyawan, interaksi dengan rekan, interaksi dengan atasan, harus sebisa mungkin kita jauhkan dari praktek kecurangan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim munqalibu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Nah, inilah ciri-ciri orang yang selama di dunia ya tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebaliknya akan disiksa, yaitu ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang beriman. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang beriman
Dan apabila orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, maka mereka saling mengedipkan matanya. Nah, inilah kelakuan orang-orang kafir ya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, maka mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang mukmin. Jadi Allah sindir ya, habis-habisan orang-orang yang merendahkan orang-orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan di hati kaum mukminin ya, dan mengaruniakan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi. Nah, tadi ya bagaimana sindiran, ya, cercaan, hinaan ya orang-orang yang tidak menyukai ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, musuh-musuh Islam ya, ketika mereka di alam dunia. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Ya, maka pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan mereka yang kafir yang dulu mentertawakan ya. Di dunia mereka diledek, dihinakan, direndahkan, di akhirat justru sebaliknya. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka Allah tanya, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Apakah orang-orang kafir itu sudah ngerasa itu ya, bahwa mereka sudah menerima ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada diri kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuktikan ya, segala fakta tentang apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang didustakan oleh orang-orang kafir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan apa yang Allah firmankan, ya, karena nanti akan Allah tunjukkan betul-betul. Nah, sudah kamu terima belum gitu ya, apa yang Allah janjikan di alam dunia ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Demikian sahabat ilmu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin babi undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.